Shalom Bapak Ibu. Kita percaya kita memiliki Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah yang ajaib, Yesus Kristus namanya. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap hari yang sudah Kau berikan kepada kami. Terima kasih kami boleh merasakan kasih-Mu dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau tetap Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami, dengan kekuatan, dengan kasih-Mu, dengan anugerah-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami hari ini dalam nama-Mu. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, kita akan terus menikmati kasih dan hadiratnya dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Karena Dia Tuhan yang sanggup mengangkat kita, yang sanggup menolong kita, dan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatiku, ya Jesus. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kami percaya Tuhan, Kau menguatkan setiap hati kami. Haleluya, Jesus. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus sanggup mengangkatmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Hanya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, Tuhan
kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu ada buat kami. Haleluya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan iman kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu menguatkan kami dalam keadaan apapun juga. Jika sebentar kami akan mendengar firman Tuhan, mari bukakan hati pikiran kami, sehingga setiap firman yang kami dengar boleh menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba yang akan menyampaikan firman, urapi setiap jemaat dan urapi kami semuanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Kesempatan ini kita sama-sama kembali mau belajar dari firman Tuhan. Saya beri judul firman Tuhan hari ini, Iman Bartimeus. Kita akan lihat siapakah Bartimeus dan apa yang dilakukan sehingga ini begitu menarik untuk kita pelajari. Mari kita bersama-sama membuka di dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai 52. Markus 10 46 sampai 52. Saya bacakan, demikian firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya diam, namun makin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus.
Kata Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab memberikan keterangan siapa Bartimeus. Dia anak Timeus. Dia dikatakan dia seorang pengemis dan buta. Sepertinya lengkap sudah penderitaan Bartimeus ini. Pengemis dan buta. Pengemis pada masa itu benar-benar orang miskin, orang yang tidak punya apa-apa. Beda dengan pengemis zaman now, mereka menjadikan mengemis itu sebagai satu profesi. Dia mengemis tapi di kampung halamannya dia punya rumah yang mewah. Dia berdandan seperti pengemis supaya menarik belas kasihan orang, sehingga dia mendapatkan penghasilan-penghasilannya. Tetapi pada masa itu, pengemis itu benar-benar orang miskin, sangat miskin. Itulah Bartimeus. Sudah sangat miskin, buta. Saya percaya dalam kehidupannya Bartimeus telah melewati begitu banyak pergumulan, begitu banyak kesulitan. Dia harus selalu dibantu oleh orang. Katakanlah dia mendapat banyak sedekah dari orang begitu ya. Untuk beli makan, dia perlu bantuan orang. Ke arah mana dia berjalan, dia tidak tahu. Biasanya orang buta hanya berbekal tongkat. Itulah keadaan Bartimeus. Satu kondisi yang benar-benar tidak berdaya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita bukan pengemis dan kita tidak buta, tapi kondisi kita tidak jauh berbeda dengan Bartimeus. Kita tidak berdaya. Tidak berdaya secara ekonomi, mungkin tidak berdaya secara kesehatan. Hari-hari ini begitu banyak orang yang dalam keadaan seperti itu, tidak berdaya dan tidak tahu harus berbuat apa. Tapi kita melihat bagaimana yang dialami oleh Bartimeus. Ya, kalau kita melihat akhir dari cerita ini, ya, cerita asli, real, bukan perumpamaan. Ya. Akhir dari cerita ini, Bartimeus dapat melihat. Dan saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dilakukan Bartimeus? Sehingga dia mengalami satu transformasi kehidupan. Yang pertama, dikatakan di dalam ayat yang 47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret, mulailah ia berseru. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Bartimeus mendengar Yesus lewat. Nah, pastinya Bartimeus pun mendengar apa-apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Bisa dipastikan Bartimeus juga mendengar mungkin pembicaraan orang-orang yang lalu lalang ketika dia duduk mengemis di pinggir jalan itu, orang menceritakan tentang Yesus yang menyembuhkan banyak orang, yang melakukan mujizat, dan dari situ timbul iman. Untuk sebuah transformasi kehidupan perlu iman. Iman yang seperti apa? Bukan iman yang hanya sekedar, bukan iman sekedar,
tapi saya menggunakan istilah iman yang berseru. Bartimeus berseru. Kata berseru itu menunjukkan satu keseriusan. Kata berseru menunjukkan satu teriakan yang didasarkan kepada satu kebutuhan. Contoh, ketika kita mungkin dalam bahaya, kita akan teriak, tolong, tolong. Ya, gak mungkin tolong, tolong, gak mungkin seperti itu kan. Ada satu kebutuhan yang mendesak, sehingga seruan itu dinyatakan. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita berseru pada Tuhan. Karena firman-Nya berkata, siapa yang berseru pada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Ini janji firman Tuhan. Bartimeus berseru. Dia punya satu kerinduan yang kuat. Kerinduan bukan hanya berdasarkan kepada keinginan, tapi kerinduan yang berdasarkan kepada kebutuhan yang sangat mendesak. Nah, selanjutnya ayat yang ke-48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Dalam perjalanan iman kita, kadangkala ada tantangan. Kadangkala kita harus berhadapan dengan kondisi-kondisi, situasi-situasi yang dapat dengan mudah menenggelamkan iman kita. Bartimeus berseru. Orang banyak marah sama dia. Diam. Tetapi dia tidak berhenti. Justru semakin keras dia berseru. Biarlah inilah teladan yang kita bisa pelajari dari kehidupan Bartimeus. Ketika tantangan datang, pergumulan datang, makin keraslah berseru pada Tuhan. Pastinya di dalam doa kita bisa berseru pada Tuhan. Jangan pernah kendor ketika justru apa yang kita doakan malah sepertinya makin tidak mungkin itu terjadi. Kita berdoa buat kesembuhan tapi kok makin parah. Jangan pernah berhenti berseru. Bartimeus tidak berhenti berseru. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Ayat yang ke-50. Ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ayat 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ternyata seruan kita pasti didengar. Tuhan mendengar setiap seruan kita, Bapak Ibu. Ada saatnya Tuhan berkata, panggillah dia. Dan setelah itu orang-orang membantu Bartimeus untuk menghampiri Tuhan Yesus. Yang menarik adalah ketika dia tahu dia dipanggil, ayat 50 dia katakan dia menanggalkan jubahnya. Sepertinya kata-kata ini biasa, tapi ini tidak biasa ketika kita memahami kondisi masyarakat pada waktu itu. Pengemis, ya, orang cacat, ya, orang punya penyakit kusta, dia punya seragam khusus. Ya, saya kasih istilah seragam. Ya, punya jubah tersendiri yang menunjukkan itulah keadaannya.
Dia menunjukkan itulah identitasnya. Dia pengemis, dia miskin, dia cacat. Bartimeus tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi dia percaya masalahnya kata-kata sih. Sebab itu dia melakukan satu yang namanya tindakan iman dengan melepaskan jubah. Dia tidak mau lagi pakai identitasnya yang lama. Dia lepaskan identitas itu. Dia buang identitas itu. Dia menanggalkan, dia beranjak. Tidak ada dikatakan dia menanggalkan lalu dia ambil jubahnya. Tidak. Ini satu tindakan iman. Dan ini juga sebuah pengalaman iman yang harus kita alami. Ketika kita benar-benar ingin mengalami transformasi kehidupan, kita harus menanggalkan manusia lama kita. Jubah berbicara soal perbuatan-perbuatan, baik perbuatan-perbuatan yang benar maupun perbuatan-perbuatan di dalam ketidakbenaran. Mari ketika kita datang menghampiri Tuhan, hampirilah Dia dengan jubah yang baru. Tanggalkan semua yang lama. Jangan ingat-ingat. Delete itu dari kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian ada hal menarik yang kita bisa lihat dari Bartimeus. Ketika Tuhan Yesus bertanya, ayat 51, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu? Perhatikan jawaban Bartimeus. Dia bilang, supaya aku dapat melihat. Bartimeus tidak minta supaya dia kaya. Dia nggak berkata, berkati aku, anak Daud, supaya aku nggak ngemis lagi, supaya aku bisa menikmati hidupku. Aku sudah terlalu lama menderita, sekarang berkati aku. Tidak. Dia minta supaya aku dapat melihat. Bartimeus tahu meminta hal yang utama. Hari-hari ini apa yang kita minta kepada Tuhan? Di tengah tekanan ekonomi yang begitu kuat, apakah kita masih minta supaya kita menjadi kaya? Saya mau katakan itu tidak salah, tapi itu bukan yang utama. Yang utama justru mintalah supaya kita bisa melihat. Melihat seperti apa yang Tuhan lihat. Karena dengan melihat, kita bisa tahu hal-hal yang ada di hadapan kita. Bartimeus tahu dia tidak akan pernah bisa bahagia walaupun dia kaya. Dan Bartimeus juga bukan orang yang hanya ingin menikmati. Bartimeus tahu kalau dia bisa melihat, maka dia bisa lakukan banyak hal. Dengan dia bisa melihat, dia bisa lakukan banyak hal. Dan dia tidak perlu mengemis lagi. Satu mentalitas yang luar biasa. Bukan mentalitas pemalas, tapi mentalitas yang mau berjuang menghadapi kehidupan ini. Ya, kehidupan adalah perjuangan Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya pada akhirnya kita tahu bahwa perjuangan itu bukan hal yang mudah. Dan kita hanya bisa berjuang mencapai kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Kisah ini ditutup dengan satu berita sukacita, ya. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Pada saat itu juga Bartimeus melihat, dan dia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Dari pengemis,
buta menjadi melihat dan mengikuti Yesus. Sebuah transformasi kehidupan yang dihasilkan dari iman seorang Bartimeus. Rindukan kita mengalami hal yang demikian? Mari Bapak Ibu, Kita benar-benar mau berseru pada Tuhan. Jangan pernah berhenti berseru. Jangan pernah berhenti berdoa. Bahkan ketika badai semakin kencang menerpa hidup kita. Orang yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus pasti sanggup. Seperti pujian tadi, jangan pernah berhenti harap padanya, karena Tuhan pasti sanggup. Tangannya tak pernah terlambat untuk mengangkat kita, mengangkat dari kesulitan ekonomi, mengangkat dari sakit penyakit. Tuhan pasti sanggup. Dan percayalah, Dia tidak pernah meninggalkan. Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Karena namanya adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami belajar dari seorang pengemis buta yang bernama Bartimeus. Bagaimana kegigihannya, bagaimana ketekunannya dalam berseru kepada Tuhan. Nah, bagaimana dia meminta hal yang utama. Dan pada akhirnya dia mengalami sebuah transformasi kehidupan. Biarlah setiap kami di tengah-tengah pandemi ini, di tengah kondisi yang serba sulit ini, kami mau berseru pada Tuhan. Karena kami percaya Engkau sanggup. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan dalam apapun masalah yang dihadapi mereka hari-hari ini. Perkuat iman mereka, tambahkan iman mereka, dan biar mereka semakin bertekun dalam mencari Tuhan. Biarlah setiap kami juga boleh menanggalkan jubah kami yang lama, perbuatan-perbuatan kami yang lama, karena kami tahu di dalam Engkau kami memiliki identitas baru. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat pemerintahan bangsa kami di tengah-tengah lonjakan kasus COVID-19. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan pada para pemimpin kami, hikmat untuk mereka boleh membuat keputusan-keputusan yang tepat, hingga boleh membawa bangsa kami lepas dari krisis yang terjadi. Berkati setiap para medis, dan mereka diberikan kekuatan perlindungan dalam melakukan tugas tanggung jawab mereka. Berkati keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu dimanapun berada, dan mereka boleh terlindungi di dalam anugerah-Mu. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu, buka hatimu, dan terimalah kasih karunia dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, mengurapan penyertaan Roh Kudus melimpah atas kehidupan. Terimalah berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani. Jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Mu, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Tuhan.
Kami percaya Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua, menjemput kami semua, membawa kami masuk dalam kebahagiaan kekal. Supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun kami berada. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.